Anies Baswedan dilaporkan ke polisi oleh Forum Dakwah Kampus karena menggunakan kata amin. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Apakah ini akan berpengaruh terhadap keberadaan akronim amin atau bahkan malah menjatuhkan Anies Baswedan nanti akan kalah atau ya ini akan kandas? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Akronimnya AMIN. Dilaporkan oleh Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia ke Polri. Karena ada penggunaan kata yang menurut mereka itu adalah semacam penistaan agama. Ini sebuah kalimat yang selalu disebut ketika sholat, waladhdallin, amin, ataupun ketika berdoa, amin. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apakah ini akan berefek terhadap keberadaan Anies Baswedan Muhaimin, atau bahkan ini akan menjatuhkan keduanya, atau ini malah akan memperkuat. Pertama kita baca di Detik, Anies heran diadukan ke polisi soal amin. Kok baru sekarang? Bukan 3-4 bulan yang lalu pada waktu awal-awal amin datang. Wah, ini kan pertanyaan ini siapa kok baru sekarang ini? Apakah terjadi ancaman dengan keberadaan amin? Kemudian yang kedua di CNN Indonesia, Anies dilaporkan ke Barreskrim soal penggunaan akronim AMIN. Hampir sama dengan yang ada di Detik. Di Kompas dilaporkan karena akronim AMIN, Anies yakin polisi gunakan akal sehat. Ini keyakinan yang dimiliki oleh calon presiden Anies Baswedan. Pasti kepolisian, penegak hukum akan menggunakan akal sehat. Kemudian di TV One, geram Kiki Saputri tanggapi soal Anies setelah dilaporkan gunakan kata amin. Lebih banget deh. Ya, sang komedian Kiki Saputri. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan nanti TV One karena ada kok lebih banget. Dilaporkan karena akronim amin, Anies yakin polisi gunakan akal sehat. Semarang, Kompas.com, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meyakini institusi kepolisian menggunakan akal sehatnya dalam menanggapi laporan dugaan penistaan agama karena menggunakan akronim amin. Ia juga menyindir para pelapor yang mungkin bisa tambah tenar karena melaporkan isu penistaan itu ke Barreskrim Polri. Jadi ya saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat kewarasan dalam menindaklanjuti laporan ini. Itu kata Anies Baswedan. Anies mengatakan istilah akronim amin untuk Anies Muhaimin sudah digunakan sejak lama, bahkan sebelum kampanye. Ia merasa heran karena akronim ini baru bermasalah setelah digunakan sekian lama. Kok baru sekarang ya? Jadi agak lambat. Lalu yang kedua, yang menang singkatannya, ya memang singkatannya Anies Muhaimin. Bisa disingkat amin, bukan suatu rekayasa. Jika ditanya siapa yang mengatur akronim amin, Anies yakini akronim tersebut tercipta karena sebuah takdir yang diberikan Tuhan. Oh, jawabannya malah tinggi. Sebelumnya dikutip dari Tribun News, Anies Baswedan dilaporkan ke Barreskrim Polri karena diduga melakukan penistaan agama karena menggunakan akronim amin oleh sekelompok yang menamakan organisasi Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Koordinator Forum Umar Segala menilai penggunaan akronim tersebut termasuk dalam penistaan agama. Dan kita coba lihat di TV One,
Geram Kiki Saputri tanggapi soal Anies dilaporkan karena gunakan kata Amin. Lebih banget deh. Jakarta, komika Kiki Saputri geram dan ikut menanggapi laporan tersebut. Dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa sembunyian kata, ini mana Kiki Saputri lebih banget deh. Yang disampaikan oleh Kiki Saputri itu lebih banget, geram dan ikut menanggapi apa yang disampaikan oleh atau dilaporkan. Lebay banget atas laporan tersebut. Ia menjelaskan makna Amin, ini kata pelapor, sakral. Kemudian kalau Kiki itu melihatnya hal yang berbeda. Mengapa sih hal ini harus dilaporkan? Dan menjadikan, ya kok gampang lebay begitu. Padahal sebetulnya ini kan sudah lama. Dan tak memberikan cibiran, ia justru penasaran dengan sosok yang melaporkan. Kalau Kiki Saputri, siapa sih nih yang ngelaporin lebih banget deh? Enggak kalian sekalian tuh orang-orang yang namanya Pak Amin dilaporkan juga keterlaluan, tulis Kiki Saputri dalam akun X-nya. Semuanya dilaporkan namanya Amin, termasuk Pak Amin Rais atau Ma'ruf Amin, dilaporkan semuanya. Netizen pun akan mengomentari keunggahan Kiki Saputri. Nih, bener kalau mau salah dikit dipelintir. Manusia kadang-kadang emang pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi. Forum aktivis dakwah kampus Indonesia yang melaporkan. Apakah ini memang forum dakwah tersebut atau ini ada hubungan salah satu pasangan calon, atau apakah ini akan berpengaruh terhadap keberadaan semuanya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Amin, Anies Baswedan, dan Muhaimin itu adalah akronim yang sudah dipakai 4 bulan yang lalu oleh Anies Baswedan untuk memudahkan menyebut Anies Baswedan dan Muhaimin, pasangan capres-cawapres yang berkontestasi untuk 2024 ini. Jadi, kalau dikatakan itu adalah sebuah penistaan, seandainya ada rencana untuk penistaan, maka boleh saja, tapi ini adalah singkatan yang memudahkan bagi salah satu capres untuk dikenal di publik. Sehingga perlu ada koreksi deh. Sehingga yang kedua, apa yang menjadi kritik dari Kiki Saputri tadi kalau begitu nama yang bernama Amin Rais, Ma'ruf Amin semuanya itu dia dilaporkan deh. Lebih banget. Ini adalah sebuah kritikan yang super tajam, meskipun komika ini sederhana, cuitan yang ada di X-nya, tapi semacam tamparan terhadap forum dakwah kampus bahwa terkait dengan laporan ini sebetulnya menurut Kiki Saputri tidak beralasan. Mengapa hanya kecuali kemudian memang ada sebuah penistaan. Jadi antara laporan yang sebenarnya dengan mencari-cari itu cenderung ada banyak mencari-cari mengapa kemudian menggunakan Amin. Jangan sampai kemudian Pak Amin Rais atau Ma'ruf Amin Wakil Presiden dilaporkan juga karena menggunakan kata Amin. Kemudian analisa yang ketiga, apakah hal ini akan diterima dan akan berpengaruh terhadap kemenangan salah satu capres yang ada, termasuk kepada Mas Anies akan kalah? Kalau menurut saya sih, ini apa yang disampaikan oleh Mas Anies menggunakan akal sehat Polri itu akan yang dilakukan.
Jadi pada kesempatan ini semuanya harus menggunakan akal sehat supaya dalam hal penegakan hukum itu tidak salah kaprah. Tidak cukup karena sebuah dorongan atau intimidasi ataupun karena keinginan politik, tetapi bahwa penegakan hukum bisa dilaksanakan karena menggunakan akal sehat. Jangan dikit-dikit lapor, kemudian ya supaya mendapat popularitas, maka hal itu kemudian diserusi dalam proses pelaporan. Padahal substansinya tidak mengena. Substansinya adalah, ini adalah sebuah akronim untuk mempermudah menghafalnya saja. Pecinta masa pandemi, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear bahwa teman-teman forum dakwah kampus itu memang melaporkan itu iya. Forum aktivis dakwah kampus Indonesia itu melaporkan iya. Tapi kalau menurut saya sih ini cenderung kepada mencari-cari sebuah problem yang sebetulnya tidak perlu ditampilkan. Bahwa amin itu adalah kata yang sering disampaikan atau disebut oleh umat muslim setiap hari, khususnya dalam sholat ataupun dalam ada sebuah doa kemudian ada kata amin, itu iya. Tetapi bahwa harus ada atau dibedakan antara kata amin dalam religiusitas dengan kata amin yang akronim. Terus kalau tidak dibuat akronim, super sulit kan? Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran, Pragrip atau intinya gini, akronim itu kan untuk memudahkan. Jadi menurut saya tidak beralasan teman-teman forum dakwah, aktivis dakwah kampus. Semoga saya ini karena supaya nanti mengklirkan. Jadi dia tidak ingin nanti ada sekelompok orang karena misalkan temanya kekalahan kemudian baru melaporkan. Kalau menurut saya, semoga saja teman-teman forum aktivis dakwah kampus Indonesia ini adalah mengklirkan sebelum ada kejadian. Karena ya pada dasarnya ini bukan menggunakan simbol-simbol agama, bukan menggunakan alat agama, tapi memang sebuah akronim dan untuk memudahkan Mas Anies dan Muhaimin menjadi satu tema. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga nanti kalau ada hal yang lain yang terkait dengan penistaan agama, semoga setiap orang bijak untuk meresponnya. Tidak mudah untuk gampang tersulut api atau gampang terpengaruh terkait dengan sebuah kalimat atau yang terjadi di lapangan. Bahwa penistaan agama itu dilarang iya, bahwa penistaan agama ketika terjadi itu dalam berat iya, tetapi kalau mencari-cari sesuatu untuk menjadi penistaan agama itu menjadi problem besar. Proses demokratisasi akan hilang dan bahkan cenderung ada atau seseorang akan takut untuk mengeksplor demokrasi kita atau mendeskripsikan tentang perjalanan demokrasi kita, karena ya nanti daripada dilaporkan lebih baik diam ataupun kemudian tidak berbuat apa-apa. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini bola sudah di teman-teman kepolisian. Semoga teman-teman kepolisian menggunakan akal sehatnya dalam bahasa Mas Anies Baswedan, atau dalam bahasa hukumnya adalah melakukan penegakan hukum secara equal before the law, semuanya sama, tidak ada diskriminasi dalam penegakan. Sehingga meskipun ini adalah musimnya kampanye, ada capres, ada calon, semoga hal itu tidak terpengaruh untuk misalkan dia masuk di dalamnya. Kalau memang ini adalah sebuah kesalahan, diluruskan. Kalau tidak, ya hal ini harus diberitahukan ke publik bahwa ini adalah hal yang tidak diterima dan harus semacam direhabilitasi supaya sekali lagi pemilu 2024 jauh dari tema penistaan agama atau berinterferensi dari
orang menggunakan instrumen agama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.